Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwa, Stambuk A40118036 kelas A PGSD 2018. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sekolah dan kelompok sosial. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan sosiologi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih ke videonya. Sekolah dan kelompok sosial. Kelompok sosial dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan berkelompok, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia mempunyai jiwa sosial atau rohaniah yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Keduanya akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi suatu bentuk tindakan. Sikap dan tindakan inilah yang kemudian menjadi landasan jasmania manusia sebagai makhluk biologis. Manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya secara berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan suatu bentuk konsensus untuk menciptakan pola pergaulan. Pergaulan manusia pada awalnya dimulai dari kelompok kecil dalam masyarakat, yang kemudian disebut keluarga. Dari keluarga inilah kemudian tercipta pengalaman-pengalaman yang nantinya mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kelompok sosial merupakan sekumpulan orang atau manusia yang terhimpun dalam satu kesatuan dalam kehidupan bersama yang disebabkan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Ada 3 konsep tentang kelompok sosial yang dikemukakan oleh Homens, yaitu kegiatan, interaksi, dan perasaan. Kegiatan merupakan perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat konkret. Gambaran mengenai kelompok dan para anggotanya meliputi catatan-catatan mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para anggotanya, dan individu-individu serta kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut persamaan dan perbedaan dalam kegiatan yang mereka lakukan dan dalam tingkat penampilan dari berbagai kegiatan. Interaksi merupakan kegiatan apa saja yang merangsang atau dirangsang oleh kegiatan orang lain. Individu atau kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut frekuensi dalam berinteraksi, menurut siapa yang memulai interaksi, dengan siapa berinteraksi, dan menurut saluran-saluran di mana interaksi itu terjadi. Perasaan merupakan suatu keadaan subjektif pada setiap anggota kelompok, namun tidak didefinisikan sebagai suatu keadaan subjektif. Perasaan dimaknai sebagai tanda yang bersifat eksternal, kemudian berperilaku yang menunjukkan sifat-sifat internal seperti reaksi emosional, kelaparan, atau perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang yang ditunjukkan dengan sikap sinis. Ketiga elemen tersebut, kegiatan, interaksi, dan perasaan, membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik, dalam artian bahwa kegiatan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pola-pola interaksi dan perasaan-perasaan. Dengan demikian sebaliknya, interaksi akan dipengaruhi dan mempengaruhi oleh kegiatan dan perasaan. Apabila salah satu elemen mengalami perubahan, maka kedua elemen juga akan mengalami perubahan yang sama. Konsep yang dibangun Homens dalam perspektif kelompok sosial didasarkan atas asumsi individualistik. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa interaksi merupakan landasan utama dalam proses sosial, termasuk di dalamnya pembentukan suatu kelompok sosial di masyarakat. Namun demikian, faktor lain yang menentukan
menyebabkan terjadinya kelompok bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu waktu atau zaman, sebab dan tujuan pembentukan kelompok, sifat dari masing-masing individu yang akan membentuk kelompok, cara pembentukan kelompok. Terbentuknya sebuah kelompok tidak hanya bisa dilihat dari jumlah anggotanya yang terlibat atau berkumpul dalam suatu tempat, namun juga harus dilihat sebagai satu kesatuan atau ikatan psikologis. Kelompok terbentuk karena manusia atau individu menyadari keterbatasannya dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, manusia membutuhkan hubungan dengan manusia atau individu lainnya. Faktor-faktor psikologi dapat berupa: yang pertama, takut dicela oleh orang lain. Yang kedua, kebutuhan atau perasaan memerlukan kelompok untuk keberlangsungan perasaan aman bagi dirinya. Sementara faktor sosiologi yang paling menentukan adalah yang pertama, adanya norma kelompok, yang kedua, frekuensi komunikasi antar anggota kelompok, yang ketiga, kelompok sebagai tempat perwujudan dari kebutuhan. Bagian B, klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi dari berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor dan beberapa teori. Jika dilihat dari proses pembentukan masyarakat secara luas, maka kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, tingkat kelompok, yang kedua, kelompok lokal, yang ketiga, regional kelompok, yang keempat, nasional, dan yang kelima, masyarakat dunia. Dalam kerangka individual, kelompok sosial dapat didasarkan ke dalam berbagai bentuk seperti sistem kekerabatan, seksual, usia, dan biasanya juga atas dasar kedudukan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, McLever yang melihat kelompok sosial berdasarkan penilaian historik, sosiologis, ekonomi, dan politik, membagi kelompok menjadi: yang pertama, kelompok didasarkan pada ikatan darah, yang kedua didasarkan pada ikatan desa, yang ketiga didasarkan pada kota, dan yang keempat didasarkan pada ikatan negara. Charles Horton Coley membagi kelompok menjadi dua bagian yang kemudian dikenal dengan kelompok primer dan kelompok sekunder. Dalam pandangannya, kelompok primer merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa kelompok primer merupakan kelompok yang memberikan kepada individu pengalaman tentang kesatuan sosial yang paling awal dan paling lengkap. Sifat khas dalam pandangan kelompok primer ini adalah adanya hubungan yang erat dan komunikasi berlangsung dengan tatap muka atau face to face. Karenanya, pada kelompok ini masing-masing anggotanya biasanya saling kenal mengenal antara satu dengan lainnya. Kelompok primer ini terdapat pada masyarakat agraris seperti daerah pedesaan. Dengan demikian, kelompok primer merupakan kelompok di mana masing-masing individu atau anggotanya dapat saling mengenal. Selanjutnya, bagian C, kelompok formal dan kelompok informal. Pembagian kelompok didasarkan pola organisasi dikemukakan oleh Gitter yang membagi kelompok menjadi kelompok formal dan informal. Dalam pandangannya, ada dua prinsip yang mengatur tatanan kehidupan sosial dan salah satunya adalah organisasi. Jika individu atau kelompok melakukan suatu hubungan, maka akan terjadi bentuk organisasi yang lebih luas, walaupun organisasi tersebut tidak harus bersifat formal. Sebuah organisasi yang bersifat formal mempunyai rumusan tentang keberadaan sebagai organisasi, tata cara untuk memobilisasi masing-masing anggotanya dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian yang bersifat spesialisasi. Hubungan kelompok formal didasarkan pada aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Sebuah kelompok formal yang bersifat organisasi ditegakkan pada landasan mekanisme administrasi.
Sementara informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu dan pasti. Kelompok ini terbentuk atas dasar perasaan sepenanggungan atau adanya interaksi yang terjadi berulang-ulang dan bertemunya kepentingan individu. Sementara pada takaran perilaku, kelompok informal memperlihatkan gejala. Yang pertama, norma dari kelompok formal akan mempengaruhi kelompok informal baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, apabila terdapat pertentangan antara kelompok formal dan kelompok informal, maka aturan atau norma yang berlaku pada kelompok formal yang akan digunakan. Yang ketiga, apabila kelompok formal tidak terbentuk sebagai reaksi dan akan menjadi oposisi terhadap kelompok formal, dengan demikian akan menjadi penunjang bagi kegiatan kelompok formal. Yang keempat, anggota dari kelompok informal mengalami keserasian dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi kelompok informal. Yang kelima, terbentuknya informal akan mengakibatkan terbentuknya pimpinan yang tidak resmi. Yang keenam, pimpinan akan diangkat berdasarkan karisma yang terdapat pada individu. Suatu gejala dari dua kelompok ini adalah hubungan keduanya, di mana di dalam kelompok formal akan terbentuk berbagai kelompok informal. Nilai kelompok informal yang telah terbentuk akan bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam organisasi formal. Di samping beberapa bentuk kelompok yang telah disebutkan di atas, ada beberapa kelompok tak beraturan yang tersebar di masyarakat. Namun konsep ini sebenarnya masih menjadi pertentangan di antara para ahli, sebab di antara para ahli mengatakan bahwa kelompok tak beraturan tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka pada umumnya tidak melakukan kontak sosial ataupun interaksi yang menghasilkan suatu kesepakatan atau budaya yang menjadi landasan setiap kelompok sosial. Mungkin itulah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pendidikan sosiologi yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengikuti ujian tengah semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.